Halo semuanya, kami dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Saat ini kami sedang meneliti salah satu pusat sejarah dan kebudayaan yang sangat penting di Indonesia, yaitu Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta bukan hanya sebagai tempat bersejarah atau destinasi wisata budaya. Lebih dari itu, keraton merupakan simbol dari tradisi, budaya, identitas, dan warisan sejarah yang masih hidup hingga saat sekarang. Sebagai institusi budaya yang sudah berdiri sejak tahun 1795, Keraton Yogyakarta memiliki peran yang sangat besar terhadap sejarah Indonesia. Bahkan hingga hari ini, Keraton Yogyakarta masih memiliki peran yang sangat penting, baik dalam aspek budaya, sosial, maupun pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Oleh karena itu, setiap dinamika yang terjadi di keraton selalu menarik perhatian orang luas. Dan salah satu isu yang menarik perhatian adalah bocornya suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta. Isu ini memunculkan banyak pandangan, terutama ketika tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun mulai berhadapan langsung dengan perubahan zaman. Lalu, bagaimana respon masyarakat terhadap bencana tersebut? Apakah tradisi yang lama harus dipertahankan, atau justru harus menyesuaikan diri dengan perkembangan? Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang dikenal kuat dengan nilai budaya, sejarah, dan tradisinya. Kota ini bukan hanya menjadi pusat pendidikan dan pariwisata, tetapi juga menjadi ruang hidup di mana warisan budaya masih terus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Salah satu simbol penting dari Yogyakarta adalah Keraton Yogyakarta. Keraton ini bukan hanya sekedar bangunan bersejarah atau destinasi wisata budaya, melainkan juga pusat kebudayaan Jawa yang hingga saat ini masih aktif menjalankan nilai, adat, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Didirikan pada tahun 1755, setelah perjanjian Giyanti, Keraton Yogyakarta memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga relevan dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta saat ini. Bahkan, Sultan yang memimpin keraton juga memiliki kedudukan sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Ketika berada di kawasan keraton, kita dapat melihat bagaimana nilai sejarah masih hidup dalam berbagai bentuk, mulai dari arsitektur bangunan, tata ruang kawasan, simbol-simbol budaya, hingga aktivitas masyarakat yang berada di sekitarnya. Semua ini menunjukkan bahwa keraton bukan hanya tempat untuk mengenang sejarah, tetapi juga ruang yang terus hidup dan berkembang bersama masyarakat. Namun, di balik megahnya bangunan dan kuatnya tradisi yang masih dijaga, hingga sekarang, Yogyakarta juga menghadapi berbagai dinamika internal. Salah satu isu yang cukup menarik perhatian masyarakat dalam beberapa tahun terakhir adalah mengenai suksesi kepemimpinan Yogyakarta. Suksesi kepemimpinan menjadi topik yang penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan institusi keraton di masa depan. Isu ini mulai menjadi perhatian publik sejak tahun 2015 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Sabda Raja yang memunculkan berbagai diskusi mengenai arah kepemimpinan keraton di masa mendatang. Perhatian masyarakat terhadap isu ini semakin besar karena Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak memiliki putra laki-laki sebagai penerus tahta. Dalam tradisi Keraton Yogyakarta, kepemimpinan selama ini identik dengan garis keturunan laki-laki. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan dan pandangan dari masyarakat. Apakah tahta keraton harus tetap mengikuti tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun? Ataukah tradisi tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi yang ada pada saat sekarang ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa isu suksesi bukan hanya persoalan internal keraton, tetapi juga menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara tradisi dan perubahan sosial.
Dalam kegiatan kuliah lapangan kali ini, kami tertarik untuk melihat bagaimana masyarakat memandang isu suksesi kepemimpinan tersebut. Untuk itu, kami melakukan observasi lapangan serta wawancara langsung di kawasan Keraton Yogyakarta. Salah satu narasumber kami diwawancari adalah seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta. Melalui wawancara ini, kami berusaha memahami bagaimana pandangan dari pihak yang memiliki hubungan langsung dengan institusi keraton. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa persoalan suksesi dipandang sebagai ranah internal keraton. Menurut pandangan abdi dalam, keputusan mengenai penerus tahta merupakan bagian dari urusan internal keluarga keraton yang harus mengikuti aturan serta keputusan resmi yang berlaku. Mereka juga menekankan pentingnya prinsip sendika dawuh, yaitu sikap hormat taat dan patuh terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh raja. Hal ini menunjukkan bahwa bagi pihak internal keraton, persoalan suksesi bukan hanya tentang siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Lebih dari itu, suksesi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap aturan, tata nilai, dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dari pengamatan yang kami lakukan, isu suksesi kepemimpinan ini menunjukkan bahwa Keraton Yogyakarta merupakan ruang yang sangat dinamis. Di satu sisi, keraton menjadi tradisi yang telah bertahan selama ratusan tahun. Namun di sisi lain, keraton juga berada di tengah masyarakat modern yang terus berkembang dan menghadirkan berbagai perubahan. Disinilah kita dapat melihat adanya pertemuan antara tradisi dan perubahan. Isu suksesi ini bukan hanya soal pergantian kepemimpinan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah institusi budaya mempertahankan identitas dan keberlangsungannya di tengah perkembangan zaman. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan dua pandangan yang kami peroleh dari wawancara bersama abdi dalam Keraton Yogyakarta. Beliau menyampaikan dalam bahasa Jawa dengan isi sak temene kula tansah setya ngabdi punapa kemawon kaputusanipun ngarsa dalem. Yang berarti pada kenyataannya kami akan tetap mengabdi apapun keputusan raja kami. Beliau juga menyampaikan bahwa menika boten namung prakawis antawasipun tradisi lan owah-owahan jaman, nanging ugi nyangkut kados pundi lapahing keraton ing tembe wingkong. Yang berarti ini bukan hanya persoalan antara tradisi dan perubahan zaman, tetapi juga menyangkut bagaimana keraton akan berjalan nantinya. Melalui pandangan tersebut, kita dapat melihat bahwa wacana suksesi kepemimpinan Keraton Yogyakarta bukan hanya berbicara mengenai penerus tahta.